Pemirsa Mozaik Islam, di akhir zaman manusia akan berhadapan dengan berbagai bencana dan fitnah yang belum pernah ada semenjak manusia menjejakkan kaki di muka bumi. Fitnah dan bencana terbesar itu adalah kemunculan Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah seorang kata kafir yang bisa dibaca setiap muslim yang pandai baca tulis juga yang buta huruf. Pemirsa, apa saja bentuk fitnah Dajjal? Berikut Mozaik Islam merangkum beberapa di antaranya untuk Anda. Fitnah Dajjal pertama adalah mampu menghidupkan orang mati. Pemirsa, sebagai Al-Masih palsu, Dajjal punya misi untuk menipu manusia dengan berbagai kemampuan mirip seperti yang pernah ditunjukkan Al-Masih asli, Nabi Isa alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Isa alaihi salam pernah menghidupkan orang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu, jika kamu sungguh-sungguh beriman." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 49. Pemirsa, kisah Dajjal yang meniru mukjizat Nabi Isa alaihi salam dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya saat di akhir zaman Dajjal hendak memasuki kota Madinah, ia tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, "Maka keluarlah kepadanya seorang yang paling baik dan dia berkata, 'Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah.' Lalu Dajjal berkata kepada pengikutnya, 'Bagaimana jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya? Apakah kalian masih ragu tentang urusanku?' Mereka berkata, 'Tidak.' Dia pun membunuhnya, kemudian menghidupkannya. Orang yang baik itu berkata setelah dihidupkan, 'Demi Allah, aku semakin yakin tentang dirimu.' Rasulullah berkata, lalu Dajjal ingin membunuhnya lagi, namun dia tidak sanggup melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak hanya soal menghidupkan orang mati, Dajjal juga punya kemampuan meniru mukjizat Nabi Isa alaihi salam, yakni dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ia Dajjal dapat menyembuhkan orang buta, orang berkulit belang, menghidupkan orang mati." Hadis riwayat Ahmad. Fitnah Dajjal yang mengerikan kedua adalah ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu turunlah hujan, memerintahkan bumi menumbuhkan tanaman, lalu tumbuh tanaman, yang juga diikuti kekayaan bumi. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, "Dia datang kepada satu kaum mendakwahi mereka, mereka pun beriman kepadanya, menerima dakwahnya. Maka Dajjal memerintahkan langit untuk hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, maka turunlah hujan dan tumbuhlah tanaman." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, dengan kemampuannya yang luar biasa ini, Dajjal mampu membuat para pengikutnya makmur sejahtera dengan limpahan air dari langit dan tumbuhnya tanaman. Sementara para penentangnya dibiarkan menderita dengan alam yang tidak bersahabat. Fitnah Dajjal ketiga yang juga menjadi cobaan bagi kaum yang beriman adalah berkumpulnya harta benda mengikuti Dajjal. Dengan harta ini kemungkaran merajalela. Rasulullah SAW berkata, dia atau Dajjal mendatangi reruntuhan dan berkata, "Keluarkanlah perbendaharaanmu." Maka keluarlah perbendaharaannya mengikuti Dajjal seperti kelompok lebah. Hadis riwayat Muslim. Fitnah Dajjal yang dahsyat keempat adalah bisa membangkitkan orang yang telah mati dengan bantuan para setan dari golongan jin kafir yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal dunia. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Astagfirullahalazim. Rasulullah SAW bersabda, di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata pada orang Arab, "Bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu? Lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Robmu. Apakah engkau mau?" "Iya, mau," jawab orang Arab tersebut. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya, lantas keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Robmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Fitnah
Fitnah Dajjal memang sangat menipu, mempesona dan memukau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan manusia beriman untuk tidak memilih yang tampak surga dari Dajjal karena sesungguhnya itu adalah neraka. Begitu pula sebaliknya. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersamanya surga dan nerakanya. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, sebagai kendaraannya, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai putih ini memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembus asap, dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Kendaraan Dajjal yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ini seperti penggambaran pesawat terbang yang ada di masa kini. Dajjal menjelajahi bumi dan memasuki setiap negerinya dengan kecepatan luar biasa dan dalam waktu yang singkat. Tidak ada negeri yang bisa terlepas dari fitnah Dajjal. Hanya 2 kota suci yang tidak bisa ia datangi, Mekah dan Madinah. Lantas bagaimana agar kita terhindar dari fitnah Dajjal? Dari Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan umatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta perlindungan dari Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari manusia yang beriman untuk berdoa di penghujung sholat. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah saat kematian, dan aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa, hendaknya kita menjauh tatkala Dajjal sudah muncul membuat kekacauan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar Dajjal maka menjauhlah darinya. Sesungguhnya seseorang akan mendatanginya dan menyangka bahwa berbagai subat yang dimunculkannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Pemirsa, kemunculan Dajjal dan fitnah yang ditimbulkannya tidak bisa dihentikan siapapun di muka bumi, kecuali oleh Sang Al-Masih asli yang akan kembali turun di muka bumi, yakni Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, fitnah Dajjal disebut fitnah terbesar di muka bumi karena kemampuannya menciptakan berbagai keajaiban dengan bantuan para setan dan iblis. Sesuatu tampak baik padahal sesungguhnya dia buruk. Begitu pula sebaliknya. Karena itu mestinya umat muslim makin menguatkan iman agar tidak tertipu oleh penipu terbesar di muka bumi, Al-Masih Ad-Dajjal. Pemirsa Mozaik Islam, sebuah fenomena mengerikan banyak terungkap akhir-akhir ini, yakni fenomena para orang tua yang memilih menjual anaknya sendiri. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak, sedikitnya 20% kasus perdagangan manusia terjadi pada anak. Di bulan Juli 2015 saja tercatat 80 kasus perdagangan anak. Astagfirullahalazim. Pemirsa Mozaik Islam, tahukah Anda menjual belikan bayi atau anak hukumnya haram dan merupakan dosa besar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, ada 3 golongan yang aku atau Allah akan menjadi lawan mereka pada hari kiamat nanti. Seorang yang bersumpah dengan menyebut namaku lalu berkhianat, seorang yang menjual seorang yang merdeka atau bukan budak lalu memakan hasilnya, dan seorang yang mempekerjakan seorang pekerja, lantas ketika pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, orang itu tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dalil tersebut, jelas haram memperdagangkan bayi seperti yang terjadi pada masa sekarang. Karena bayi hakikatnya adalah orang merdeka, bukan budak. Bulan Mei tahun 2015 misalnya, publik dikejutkan kasus tindak kekerasan yang terjadi pada Angeline, bocah berumur 8 tahun yang diduga tewas di tangan ibu angkatnya sendiri. Belakangan kemudian terungkap Angeline telah diadopsi secara ilegal saat dirinya baru lahir. Sang orang tua menyerahkan bayinya karena takut tidak mampu menghidupi sang anak kelak.
Masih tentang jual beli bayi. Seorang bayi, sebut saja Bubu, berusia 6 bulan diduga dijual oleh ibu kandungnya sendiri. Alasan ekonomi dan ditinggal pergi sang suami menjadikan sang ibu tega memberikan anak keempatnya kepada orang lain. Tidak sampai 30 menit, Bubu pun berpindah tangan. Bahkan tidak ada surat kesepakatan hitam di atas putih, hanya kesepakatan lisan yang tidak punya kekuatan hukum. Tidak hanya bayi Bubu, ada pula ibu kandung lainnya yang tega menjual bayinya sejak berada dalam kandungan. Lagi-lagi semua adopsi ini dilakukan secara ilegal dan transaksional demi kepentingan rupiah semata. Astagfirullahalazim. Kemiskinan menjadikan orang gelap mata hingga anak pun dijadikan komoditas bernilai ekonomis. Sang jabang bayi telah jadi incaran pencari untung. Sebuah fakta cukup mengejutkan karena ternyata bukan hanya anak ketiganya saja yang akan diadopsi, namun anak keduanya terlebih dahulu juga telah dipindah tangankan.